Assalamualaikum. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Sudah siap belajar PKN hari ini? Pasti siap dong. Yuk kita mulai belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Desi Afianti Rahmi SPD dalam sesi kilat menuju USBN. Dalam kesempatan ini, Ibu akan membahas soal TO Mandiri yang telah dilaksanakan pada 16 Maret 2021 yang terdiri dari 50 soal pilihan ganda. Nomor pertama, kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu, untuk menjawab soal ini kalian harus memahami dulu pembagian kekuasaan pemerintah secara horizontal. Apa maksudnya? Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, konstitutif. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E yang menunjukkan tentang fungsi lembaga-lembaga tertentu yaitu pada pilihan E. DPR, MPR, DPRD berkedudukan sejajar sebagai badan legislatif. Jadi untuk jawaban nomor 1, kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal menurut fungsi-fungsi lembaga tertentu. Jawaban yang tepat yaitu E. DPR, MPR, DPRD berkedudukan sejajar sebagai badan legislatif. Nomor 2, kementerian yang ada di Indonesia dipimpin oleh seorang menteri. Dalam menjalankan tugasnya, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR karena, jadi untuk nomor 2 ini mengenai kementerian. Kalian buka aplikasi pasal, yaitu pada pasal 17. Pada pasal 17 ayat 1 berbunyi, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi, dengan menyimak pasal 17 ayat 1 dan 2 menunjukkan bahwa menteri itu adalah diangkat oleh Presiden sehingga bertanggung jawab kepada Presiden, tidak kepada DPR. Kita lihat mana pernyataan yang tepat. Pernyataan yang tepat ternyata pada poin D. Kedudukan menteri tidak bergantung kepada DPR karena menteri sesuai dengan pasal 17 ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nomor 3, Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah dan ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai, untuk nomor soal ini sudah Ibu bahas pada prediksi US sebelumnya, bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah dan ketatanegaraan merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada poin B. Nomor 4, kewarganegaraan seseorang diperoleh dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Disebut, soal ini juga sudah pernah Ibu bahas ya pada prediksi US. Jadi kalian harus memahami istilah-istilah atau konsep-konsep apa itu opsi, apartheid, bipartheid, naturalisasi, dan repudiasi. Opsi adalah hak untuk menerima kewarganegaraan, apartheid yaitu tanpa kewarganegaraan, bipartheid yaitu 2 kewarganegaraan, repudiasi hak untuk menolak kewarganegaraan, naturalisasi yaitu tindakan-tindakan hukum tertentu yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan. Jadi jawaban nomor 4 yaitu yang D, naturalisasi. Nomor 5, Hilman adalah anak dari orang tua berkewarganegaraan P yang menganut asas ius soli. Ia lahir di negara Q yang menganut asas ius sanguinis, maka ia memiliki kewarganegaraan
Jadi kalian harus paham dulu apa itu asas ius soli dan apa itu asas ius sanguinis. Asas ius soli yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Contohnya yaitu negara Amerika. Asas ius sanguinis yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tuanya. Contohnya itu negara Cina. Ya, jadi dimanapun keturunan Cina berada, tetap diakui sebagai warga negara Cina. Jadi si Hilman yang orang tuanya menganut asas ius soli melahirkan anak di negara yang menganut asas ius sanguinis yang berdasarkan keturunan. Jadi Hilman oleh negara orang tuanya tidak diakui sebagai warga negaranya karena tidak dilahirkan di negara P. Sedangkan di negara Q tempat dia dilahirkan pun dia tidak diakui karena dia bukan keturunan dari negara Q. Jadi kondisi Hilman adalah tidak berkewarganegaraan, ya. Jadi contohnya misalkan Hilman dilahirkan di negara Cina yang menganut asas ius sanguinis. Jadi yang menjadi warga negara Cina adalah keturunan Cina. Sedangkan orang tua Hilman menganut asas ius soli, di mana negaranya mengakui warga negara apabila ia dilahirkan di negara tersebut, ya. Jadi Hilman itu tidak diakui kewarganegaraan oleh negara P atau oleh negara Q. Yang nomor 6, yang dapat membedakan antara warga negara dan orang asing ditinjau dari segi apa? Jelas di sini yang membedakan warga negara dan orang asing adalah hak dan kewajiban, ya. Misalkan yang menjadi warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang asing yang tinggal di Indonesia. Contohnya, WNI memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara Indonesia, sedangkan orang asing tidak memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara Indonesia. Yang nomor 7, sistem pertahanan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan. Ini materi kelas 10. Jadi sistem keamanan negara bersifat semesta itu cirinya ada 3, yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan, ya. Jadi kalau kerakyatan artinya orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Kesemestaan, seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, semua pertahanan negara sudah berada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk jawaban nomor 7, ciri dari pertahanan keamanan negara bersifat semesta adalah D, kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Nomor 8, strategi mengatasi ancaman dalam bidang pertahanan keamanan Indonesia dikenal dengan Sishan Kamrata. Dalam sistem peranan keamanan tersebut, TNI dan Polri berperan sebagai, jadi dalam Sishan Kamrata ada 3 komponen, yaitu komponen utama TNI dan Polri, komponen cadangan, dan komponen pendukung yaitu rakyat. Jadi gambar 8, TNI dan Polri berperan sebagai B, kekuatan utama. Nomor 9, selain suprastruktur politik ada lagi komponen yang menyusun sistem politik Indonesia yaitu infrastruktur politik. Di bawah ini yang bukan termasuk infrastruktur politik adalah untuk materi untuk soal nomor 9 kalian harus bisa membedakan apa itu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik yaitu kehidupan politik di kenegaraan, itu terdapat pada lembaga-lembaga negara. Sedangkan infrastruktur politik yaitu kehidupan politik di masyarakat, yaitu terdapat pada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi, dan tokoh politik.
Di nomor 9 ini yang diminta yang bukan termasuk infrastruktur politik. Jadi yang bukan termasuk kehidupan politik di masyarakat. Jelas jawabannya yaitu B, tokoh seni budaya. Nomor 10. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif atau pemerintahan melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif, yaitu yang bertugas menyusun perundang-undangan yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Contoh penerapan kerjasama tersebut dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah, kalian silahkan buka aplikasi pasal, yaitu pada pasal 23. Pada pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi jelas kerjasama Presiden dan DPR dalam hal kekuasaan legislatif menyusun peraturan perundang-undangan, yaitu yang C, penyusunan RUU APBN untuk dilakukan pembahasan bersama-sama. Nomor 11. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dilatar belakangi oleh apa? Jadi daerah diberi kebijakan untuk mengatur daerahnya sendiri apa? Faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya diantaranya yaitu yang B, masyarakat di daerah agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Karena masyarakat di daerah itu sendiri yang mengetahui bagaimana kondisi wilayahnya. Ya, jadi nomor 11 jawaban yang tepat yaitu B, masyarakat di daerah dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Nomor 12. Suku Asmat terkenal dengan kebudayaan yang sangat unik. Salah satu tarian dan ukiran yang khas dari daerah Asmat. Mata pencaharian masyarakat Asmat sebagian besar nelayan. Pemerintah menggandeng tokoh adat untuk mengelola kebudayaan di daerah tersebut agar masyarakat dapat terus melestarikan kebudayaan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan pasal 18 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa kita lihat aplikasi pasal pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, ya. Jadi berdasarkan pasal 18 ayat 1 mengenai suku Asmat, berarti disimpulkan bahwa yang E, pemerintah berhak mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah kekuasaannya. Nomor 13. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pusat antara lain, kalian harus mengetahui bahwa urusan pemerintah pusat itu ada 5, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi atau peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Kalian lihat pada pernyataan A, B, C, D, E, mana yang ada salah satu dari yang 5 tersebut? Oh, yang ada ternyata yang D. Urusan pemerintah yang jadi kewenangan pemerintah pusat adalah pertahanan. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 2. Sikap primordialisme. Yang ketiga, kesepakatan atau konsensus nasional. Yang keempat, adanya simbol kenegaraan. Yang kelima,
pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Berdasarkan pernyataan di atas, faktor pendorong integrasi nasional ditujukan pada nomor. Jadi apa faktor yang mendorong integrasi nasional? Faktor yang mendorong terjadinya persatuan dan kesatuan. Yang pertama pasti faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan ya, sebagai bangsa yang dijajah. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, adanya kesepakatan atau konsensus nasional. Yang keempat juga adanya simbol kenegaraan sebagai simbol pemersatu. Yang kelima, pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Jadi faktor pendorong integrasi nasional terdapat pada poin 1, 3, 4, dan 5, yaitu pada pernyataan D. Nomor 15. Sosial budaya dapat meliputi bidang-bidang antara lain kesejahteraan sosial, kesehatan, agama, pendidikan, dan kebudayaan. Berikut yang termasuk peran atau partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman dalam bidang sosial budaya adalah, kalian tinggal lihat dari pernyataan ABCD ini mana yang merupakan peran warga negara di bidang budaya. Nah, jelas terlihat pada pernyataan itu pada pernyataan yang D, yaitu berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian ilmu budaya. Nomor 16. Integrasi nasional harus dapat dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk memperkukuh atau memperkuat integrasi nasional dalam kehidupan bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara. Jadi kalian harus membaca dengan seksama pernyataan A, B, C, D, E, mana yang merupakan sesuatu hal yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan. Jadi ternyata terdapat dengan jelas pada pernyataan yang E, yaitu membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. 17. Yang perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, menanamkan kecintaan pada tanah air. Yang ketiga, bangga menggunakan produksi dalam negeri. Yang keempat, menjadi rakyat terlatih. Yang kelima, menjadi polisi pamong praja. Berdasarkan pernyataan di atas, partisipasi atau keikutsertaan rakyat dalam pembelian negara secara non fisik, jadi tidak menggunakan fisik, ditunjukkan pada nomor 1, yaitu membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, menanamkan kecintaan pada tanah air. Yang ketiga, bangga menggunakan produksi dalam negeri. Jadi pernyataan 1, 2, dan 3 adalah partisipasi warga negara dalam pembelian negara secara non fisik, karena yang poin 4 dan 5 itu adalah secara fisik. Nomor 18. Ancaman terhadap bangsa Indonesia merambah dalam berbagai dimensi, diantaranya di bidang ekonomi. Berikut ini termasuk ancaman berdimensi ekonomi, berasal dari dalam negeri. Jadi kalian lihat pernyataan ABCD ini, mana yang merupakan ancaman di bidang ekonomi yang asalnya dari dalam negeri Indonesia. Jadi dengan jelas terdapat pada pernyataan yang E, ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas. Kalau yang A, semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri, itu adalah ancaman yang berasal dari luar negeri. Jadi untuk 18, ancaman ekonomi berasal dari dalam negeri adalah yang E, ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas. Nomor 19. Kondisi wilayah Indonesia berbentuk kepulauan menjadikan bangsa Indonesia disebut Nusantara, sehingga menjelma menjadi wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara mencakup seluruh bidang kehidupan sosial bangsa yang menjadi pedoman bagi pembinaan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Hakikatnya, wawasan Nusantara merupakan pancaran dari apa? Kalian ingat apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi jelas wawasan Nusantara merupakan pancaran dari A, Pancasila. Nomor 20.
Dengan konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan seluruh kekayaan alam, sumber daya, serta seluruh potensi nasionalnya untuk mewujudkan keamanan segenap bangsa. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional artinya, kalian simak pernyataan A, B, C, D, E ini, mana yang ada hubungannya dengan ketahanan nasional. Ya, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional artinya terdapat pada yang D. Wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Jadi di situ ada kalimat pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Ya, jadi nomor 20 pernyataan yang tepat yaitu yang D. Nomor 21. Seringkali orang hanya menuntut hak, namun lupa dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Di bawah ini yang bukan kewajiban asasi yang harus dipenuhi adalah, jadi yang bukan hal yang harus dilakukan. Jawaban yang tepat terdapat pada pernyataan yang C. Kewajiban menghormati hak asasi karena ingin dihormati. Jadi karena ingin dihormati ini yang menyebabkan pernyataan tersebut adalah salah. Harusnya kewajiban menghormati hak asasi. Jadi itu ya. Jadi nomor 21 jawaban yang tepat yang bukan kewajiban asasi adalah menghormati orang lain karena ingin dihormati. Nomor 22. Mengakui adanya keberagaman suku, agama, ras, adat istiadat, antar golongan, budaya, dan gender dalam masyarakat Indonesia merupakan makna hak asasi manusia sesuai dengan nilai dasar Pancasila, sila keberapa? Jadi untuk nomor 22 penekanannya di situ ada kata keberagaman. Keberagaman berarti adanya keberagaman Indonesia itu berarti sesuai dengan nilai dasar Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nomor 23. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sudah terjadi sejak dahulu. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada belum tuntas sampai sekarang. Kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas atau keputusannya tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat disebabkan oleh apa? Jadi hal ini disebabkan oleh lemahnya supremasi hukum di Indonesia. Jadi lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga masyarakat merasa tidak percaya ya terhadap pemerintah ya. Nomor 24. Pelanggaran HAM yang berbentuk kejahatan seperti penganiayaan, penghinaan, pencemaran nama baik atau pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang mengerti dan memahami pentingnya hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya untuk memahami pentingnya menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Dalam rangka, jadi untuk apa sih menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM itu? Jadi tujuan akhirnya adalah untuk D ya, melindungi hak setiap orang di dalam masyarakat. Nomor 25. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang lahir dari budaya bangsa, memiliki karakteristik yang membedakan dengan demokrasi liberal dan sosialis. Adapun karakteristik dari demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi liberal dan sosialis adalah, kita ingat bahwa demokrasi Pancasila itu diantaranya berdasarkan sila keempat atau dijiwai oleh sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada kata permusyawaratan. Jadi yang membedakan demokrasi liberal dan sosialis dengan demokrasi Pancasila adalah D. Musyawarah mufakat. Nomor 26. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama, bangsa Indonesia pernah menggunakan demokrasi terpimpin. Salah satu perbedaan demokrasi Pancasila dibandingkan demokrasi terpimpin adalah, jadi maksud dari demokrasi terpimpin pada waktu itu pemahamannya adalah demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin besar revolusi, yaitu Bapak Insinyur Soekarno.
Jadi demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang kekuasaannya berada pada pemimpin besar revolusi. Jadi perbedaan demokrasi Pancasila dibandingkan demokrasi terpimpin adalah yang A. Demokrasi terpimpin kekuasaannya diserahkan kepada pimpinan, yaitu pada masa itu pemimpin besar revolusi, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nomor 27. Demokrasi Pancasila dianggap paling sesuai diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila Indonesia berdasarkan negara hukum. Rechtsstaat, ya, bukan kekuasaan belaka atau mahasiswa. Hal ini berarti bahwa prinsip demokrasi Pancasila menerapkan konsep, di sini penekanannya, demokrasi Pancasila adalah berdasarkan hukum. Jadi menerapkan konsep A. Indonesia adalah negara hukum. Nomor 28. Rancangan undang-undang disusun oleh DPR bekerjasama dengan Presiden. Rancangan undang-undang termasuk hukum yang berlangsung pada masa yang akan datang. Jadi RUU itu merupakan hukum yang berlangsung pada masa akan datang, atau nama lainnya, jika kalian buka kembali catatannya mengenai penggolongan hukum. Jadi penggolongan hukum berdasarkan waktu yaitu ada ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum yaitu hukum yang berlaku pada saat sekarang atau hukum positif, sedangkan ius constituendum yaitu hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Jadi rancangan undang-undang merupakan ius constituendum A. Nomor 29. Hukum dibedakan dalam beberapa golongan. Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan disebut. Jadi hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ini jelas adalah hukum privat, ya. Jadi hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan yang diatur di dalam BW atau Burgerlijk Wetboek. Sedangkan hukum publik itu hukum yang mengatur dan yang menyangkut kepentingan umum. Jadi yang nomor 29, hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain berdasarkan kepentingan perseorangan disebut dengan hukum privat, yaitu yang B. 30. Peradilan militer bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer. Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer namun keberatan dengan hasil vonis tersebut dapat mengajukan banding. Jadi kemana diajukannya? Kalau mengajukan banding, ya, oleh seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer. Jadi kalau mengajukan banding itu kepada pengadilan tinggi. Jadi di sini pengadilannya pengadilan militer, berarti pengadilan militer tinggi, yaitu yang D. 31. Negara Indonesia pertama kali masuk menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB tanggal 28 September 1966. Tindakan bangsa Indonesia ini sebagai komitmen dalam melaksanakan amanat tujuan nasional berkaitan dengan hubungan internasional. Berarti kalian cari saja dalam pernyataan ABCD ini mana yang merupakan komitmen Indonesia dalam hubungan internasional, yaitu berdasarkan politik luar negeri bebas aktif, yaitu bebas menjalin kerjasama dengan negara manapun tanpa memihak dan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Ternyata ada pada pernyataan yang E. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nomor 32. Sebagai salah satu pendiri dan negara anggota ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, yaitu mendorong efisiensi dan daya saing di kawasan Asia Tenggara. Hubungan antara peran Indonesia dalam mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN dengan kesiapan dalam pembangunan nasional adalah, jadi di sini bagaimana kesiapan negara Indonesia dalam menghadapi MEA. Jadi dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia, jelas kesiapannya kita harus meningkatkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia atau tenaga kerja yang siap bersaing di pasar ASEAN. Jadi pernyataan yang tepat pada pernyataan yang D. Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar ASEAN. Nomor 33. Politik adalah instrumen utama untuk bisa menggerakkan terjadi perang. Ini membuktikan bahwa ancaman politik itu dapat menumbangkan suatu rezim pemerintah, bahkan bisa membinasakan suatu bangsa. Kalian bisa lihat berita terkini ya tentang adanya kudeta terhadap suatu negara. Jadi jawaban nomor 33 yaitu B. Ancaman politik dapat menumbangkan suatu rezim pemerintah, bahkan bisa membinasakan suatu bangsa. 34. Generasi muda adalah masa depan bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa berada di tangan generasi muda. Salah satu ancaman terhadap generasi muda Indonesia yang saat ini sulit diberantas. Apa ancaman terhadap generasi muda? Jelas ancaman generasi muda pada saat ini adalah obat penyalahgunaan obat-obat terlarang, yaitu pada pernyataan yang E. 35. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terus diuji dengan adanya peristiwa pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu peristiwa pemberontakan terhadap NKRI yang sangat membekas dalam jiwa bangsa Indonesia adalah meletusnya pemberontakan G30 SPKI. Yang tujuannya apa? Jadi apa sih tujuan dari adanya gerakan G30 SPKI? Jelas tujuannya adalah ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Itu terdapat pada pernyataan yang C. Mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. 36. Pemerintah pada masa Orde Baru bertekad menjalankan pemerintah secara murni dan konsekuen sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145. Akan tetapi dalam perjalanannya tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga muncul gejolak di masyarakat. Kelemahan pokok pelaksanaan pemerintah Orde Baru itu apa? Jadi pada masa Orde Baru itu awalnya ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen ya. Namun kenapa terjadi muncul gejolak di masyarakat? Kenapa berubah? Jadi kelemahan pokoknya seperti kalian ketahui bahwa pada masa Orde Baru yang menjadi presiden setiap pemilihan umum itu selalu yang terpilih adalah Bapak Soeharto, sehingga Bapak Soeharto menjabat presiden pada masa Orde Baru terlalu lama, sehingga kelemahan pokok pelaksanaan pada masa Orde Baru adalah yaitu kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan karena memegang kekuasaan yang terlalu dominan. Nomor 37. Masih besarnya ketimpangan serta ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menimbulkan rasa tidak puas dan keputusasaan. Masalah SARA, gerakan separatisme dan kedaerahan serta demonstrasi dan unjuk rasa. Hal tersebut merupakan faktor apa? Jadi adanya separatisme, SARA itu adalah faktor penghambat integrasi nasional. Yang B. 38. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Penetapan hak warga negara harus mendapat perhatian khusus dari negara karena sebagai jaminan dijunjung tingginya sila Pancasila yang berbunyi, jadi semua warga negara berhak memperoleh haknya sebagai warga negara. Seluruh warga negara. Berarti di sini penekanannya pada sila kelima. Yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nomor 39. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak hukum yang terperinci dan operasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dalam bidang hukum antara lain, lihat kalian pernyataan A, B, C, D, E ini mana yang merupakan sesuatu yang harus diperoleh warga negara di bidang hukum, yaitu apakah yang C berhak membela diri di depan pengadilan serta didampingi pembela, atau yang D mendapat pengawalan dari aparat saat tersandung kasus hukum. Mana yang paling tepat antara C dan D? Jadi contoh hak warga negara untuk mendapat perlindungan dalam hukum adalah yang C, berhak membela diri di depan pengadilan serta didampingi pembela, ya. Nomor 40. Pengingkaran kewajiban warga negara dalam kerangka NKRI dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Adanya gerakan separatis yang terjadi di daerah merupakan bentuk pengingkaran kewajiban berkaitan dengan pengingkaran kewajiban warga negara, berarti kewajiban warga negara tersebut tidak dilaksanakan. Di sini hubungannya dengan adanya gerakan separatis, yaitu gerakan ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia. Jadi hal ini bertentangan dengan pasal berapa? Coba kita lihat pasal 30. Pasal 30, apa bunyi dari pasal 30? Yaitu ayat 1, ya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti yang melakukan gerakan separatis ini bertentangan dengan pasal 30 ayat 1 untuk menjaga keutuhan negara. Jadi pengingkaran kewajiban yang tidak dilakukan adalah B, menjaga keutuhan negara. Nomor 41. Adanya kontrol dari masyarakat. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang positif di masyarakat. Adanya sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajiban. Badan-badan penegak hukum tidak boleh diskriminatif. Percayaan di atas merupakan bentuk pencegahan terhadap apa? Terhadap pengingkaran kewajiban warga negara. Poin yang D. Nomor 42. Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dibentuk lembaga penegak hukum. Kejaksaan merupakan alat pemerintah yang berada di kabupaten kota yang bertindak sebagai, jadi apa itu tugas dari jaksa? Jaksa jelas tugasnya adalah sebagai penuntut umum. 43. Apabila seorang warga negara melakukan tindak pidana di luar negeri, pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili adalah, jadi pengadilan yang berhak mengadili apabila WNI melakukan tindak pidana di luar negeri, yaitu dilakukan di ibu kota negara, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pada pernyataan yang B. Nomor 44. Seorang pengendara bermotor menyerobot lampu merah. Seorang polisi yang berada di sekitar lokasi langsung mengejar pengendara tersebut. Ternyata pengendara tersebut adalah seorang PNS. Polisi kemudian meminta menunjukkan SIM dan STNK. Pegawai tersebut meminta maaf telah melanggar rambu-rambu lalu lintas karena takut terlambat ke kantor. Polisi menilang pegawai tersebut karena telah melanggar peraturan lalu lintas. Perintah tersebut menunjukkan bahwa jadi walaupun seorang PNS melanggar peraturan, polisi wajib melakukan tindakan tegas. Berarti di sini menunjukkan yang C, hukum berlaku tanpa pandang bulu. Nomor 45. Setiap warga negara Indonesia harus menghormati lambang negara Indonesia sebagai wujud rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara. Akan tetapi di media cetak dan media elektronik pernah diberitakan tentang seorang warga negara Indonesia tanpa sengaja telah melecehkan lambang negara karena kurangnya pemahaman terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini tentu sangat disesalkan oleh masyarakat Indonesia. Agar kasus pelecehan atau penghinaan terhadap lambang negara itu tidak terulang, sikap dan perilaku yang harus dilakukan oleh seorang pelajar untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apa? Yaitu dengan
Kalian baca dulu pernyataan ABCDE mana yang paling tepat. Itu agar tidak melakukan penghinaan, pelecehan terhadap negara, maka semua warga negara harus memahami dan mengamalkan isi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 46. Banyak kita lihat sekarang orang duduk di warung kopi sambil memanfaatkan fasilitas jaringan WiFi. Hal ini menarik pengunjung untuk datang ke tempat tersebut sehingga menaikkan omset penjualan. Hal ini merupakan dampak positif kemajuan iptek dalam bidang apa? Jadi ini jelas adalah kemajuan iptek di bidang ekonomi. Jadi menarik pengunjung karena adanya fasilitas yaitu WiFi. Nomor 47, Bank Indonesia tidak dapat menghindari pengaruh kemajuan iptek dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Sikap yang harus dipersiapkan generasi muda dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek adalah, silakan kalian simak pernyataan ABCDE-nya, mana yang merupakan sikap yang harus dipersiapkan menghadapi kemajuan teknologi. Jadi, setiap generasi muda itu harus dibekali ilmu pengetahuan agar dapat bermanfaat bagi dirinya. Jadi dia bisa memilih mana pengaruh positif dan mana pengaruh negatif bagi dirinya. Jadi pengaruh negatif harus dia hindari dari adanya kemajuan iptek. Nomor 48. Dalam era globalisasi, kemajuan iptek berkembang dengan cepat dan skala masif. Namun seringkali digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan paham terlarang, seperti komunisme dan radikalisme melalui media sosial maupun lewat netizen jurnalis, seperti blog ataupun web. Hal yang paling efektif, yang paling mudah mengena untuk menangkal pengaruh negatif penyebaran paham tersebut adalah jelas, yaitu dengan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat akan bahaya ideologi komunis dan radikalisme melalui jalur keluarga atau melalui pendidikan. Jadi jawaban nomor 48 yaitu yang E. 49. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kekuasaan tertinggi kepala negara tak terbatas. Yang kedua, kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang yang dekat dengan presiden. Yang ketiga, menciptakan perilaku KKN. Yang keempat, menciptakan kestabilan pangan dan papan. Yang kelima, pesan pengawasan dan perwakilan dari DPR makin lemah. Berdasarkan pernyataan di atas, akibat kekuasaan presiden yang sangat besar ditujukan pada nomor berapa? Kalian simak satu-satu diantaranya, yaitu akibat kekuasaan presiden yang sangat besar, yaitu yang nomor 2. Kebijakan dibuat cenderung menguntungkan orang yang dekat dengan presiden. Kemudian yang ketiga, akan menciptakan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta yang kelima, pesan pengawasan dan perwakilan dari DPR itu makin melemah. Jadi nomor 49 jawaban yang tepat akibat kekuasaan presiden yang sangat besar, yaitu pada poin 2, 3, dan 5. Nomor 50, pada tanggal 27 Desember 49 terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Perubahan bentuk negara ini menguji persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi bentuk negara RIS tidak berlangsung lama karena bukan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Berdirinya RIS merupakan kesepakatan dari adanya yang konferensi meja bundar. Jadi Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka asalkan Indonesia mau mengubah bentuk negaranya dari kesatuan menjadi serikat. Ya, jadi demikian pembahasan soal TO Mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan disimak dengan baik ya, agar ujian sekolah kalian yang akan dihadapi di bulan April bisa berhasil dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih paham, pelajari kembali materinya. Tetap semangat belajar PKN-nya ya. Karena sejatinya belajar PKN bela negara. Tunggu materi selanjutnya.